Coba bayangkan skenario ini sejenak. Suatu hari, pemerintah secara resmi mengakui kalau kita, umat manusia, ternyata tidak sendirian di alam semesta. Pasti bayangannya langsung ke adegan film fiksi ilmiah ya. Benar banget. Ada piring terbang raksasa yang melayang di atas kota, terus presiden berpidato dengan musik dramatis gitu kan. Tapi, realitasnya ternyata jauh dari itu. Jauh lebih membosankan ya. Sangat membosankan. Pengumuman monumental itu malah terasa seperti rilis dokumen birokrasi biasa. Cuma setumpuk PDF, memo internal, dan video buram yang diunggah ke internet tanpa perayaan sama sekali. Dan momen itu terjadi pada tanggal 8 Mei 2026 kan? Tepat. Sebuah momen yang sekarang sering dijuluki sebagai Hari Pengungkapan Kecil atau Small Disclosure Day. Yang menarik di sini, cara pengungkapan yang anti klimaks itu sebenarnya adalah strategi psikologis loh. Oh ya? Maksudnya gimana tuh? Ketika dunia berharap ada kembang api raksasa yang mengubah sejarah, pemerintah malah kasih tumpukan kertas administratif. Itu bikin banyak orang bahkan nggak sadar betapa besarnya implikasi dari apa yang baru saja mereka baca. Wow, cara yang cerdik untuk menyembunyikan kebenaran di depan mata. Nah, itulah misi kita pada sesi eksplorasi mendalam kali ini. Membongkar dokumennya satu persatu. Betul. Kita akan membedah tumpukan dokumen rahasia Unidentified Anomalous Phenomena, atau UAP, yang baru dirilis pemerintah Amerika Serikat. Kita ingin cari tahu bersama Anda yang sedang mendengarkan, apakah rilis ini cuma pengalihan isu atau langkah nyata menuju transparansi. Dan ini bukan tugas gampang. Kita bicara soal jutaan halaman data, sensor termal, dan jargon militer yang dirancang untuk membingungkan. Tanpa pikiran kritis, kita bakal tersesat. Setuju. Tapi sebelum menyelam lebih jauh, saya harus tegaskan satu hal ke Anda sejak awal. Dokumen ini kan syarat dengan klaim politik dari berbagai sisi. Kiri maupun kanan ya, semuanya ikut berkomentar. Persis. Terutama soal motif administrasi Presiden Donald Trump di balik peluncuran dokumen ini. Jadi kami di sini sama sekali tidak memihak pandangan politik manapun. Posisi yang sangat penting untuk dijaga. Ya, tidak ada agenda tersembunyi. Tugas kami murni melaporkan fakta dan ide dari sumber material ini secara objektif, supaya Anda bisa menilainya sendiri. Pendekatan yang esensial. Di tengah lautan konspirasi saat ini, pemikiran kritis adalah satu-satunya jangkar kita untuk memisahkan sinyal nyata dari sekedar kebisingan. Nah, coba kita perhatikan angka dari hari pengungkapan kecil ini. Dari tumpukan besar itu, ternyata cuma ada 162 catatan yang dirilis. Angka yang sangat kecil untuk skala misteri sebesar ini? Iya kan. Rinciannya 82 dari Departemen Perang, 56 dari FBI. Yang lucunya, dokumen FBI ini mayoritas sudah pernah bocor ke publik. Jadi bukan hal yang benar-benar baru? Betul. Sisanya 12 dari NASA, 8 dari Departemen Luar Negeri, dan 28 video WAP. Cuma 162. Bukankah ini terasa sangat sepele? Sangat sepele. Dan justru angka itulah yang memicu polarisasi di Washington. Di satu sisi, ada yang teriak soal transparansi maksimum. Kayak perwakilan Eric Burlison itu ya? Benar. Dia bilang ini cuma puncak gunung es. Presiden Trump sendiri menyebut rilis ini sebagai bentuk kehormatan pemerintahannya untuk mewujudkan transparansi. Tapi di sisi lain, kritiknya juga pedes banget. Marjorie Taylor Greene atau MTG secara terang-terangan menuduh rilis ini cuma propaganda murahan. Benda mengkilap untuk mengalihkan perhatian publik. Persis. Untuk menutupi isu perang di luar negeri atau skandal dokumen Epstein. Mari kita urai ini, apakah rilis ini ibarat memberi kita hidangan pembuka yang hambar supaya kita lupa nanyain hidangan utamanya? Analogi hidangan pembuka itu pas banget. Di dunia intelligence, taktik ini dikenal sebagai balon uji atau tes belun. Balon uji. Untuk mengetes reaksi kita gitu. Tepat sekali. Pemerintah nggak akan mengambil resiko melompat ke kolam yang paling dalam. Rilis 162 dokumen ini adalah cara aman untuk mengukur reaksi Anda, pasar saham, dan media massa. Oh, jadi mereka mau lihat apakah ini bikin panik atau enggak? Ya, dan ada perhitungan lain. Kalau mereka merilis data UAP yang paling tajam, mereka otomatis membocorkan kecanggihan radar Amerika ke musuh seperti Rusia atau Tiongkok. Masuk akal. Menjaga keunggulan militer di bumi sambil pelan-pelan buka kartu. Tapi kalau mereka hati-hati di bumi, gimana dengan di luar angkasa? Ada kontradiksi besar soal NASA di dokumen ini. Ini bagian yang paling mengejutkan jujur saja.
Kan administrator NASA, Bill Nelson, sebelumnya sering menepis bukti UAP. Tapi di rilis ini, Departemen Perang secara resmi menyertakan foto misi Apollo 11 dan Apollo 17. Dan yang bikin ini nggak bisa diabaikan adalah label resminya. Departemen Perang menyebut anomali di foto bulan itu berpotensi kuat sebagai objek fisik. Objek fisik. Mereka nggak lagi pakai alasan klasik kayak, itu cuma pantulan cahaya atau lensa yang cacat. Sama sekali enggak. Mereka mengakui benda itu ada di sana secara fisik. Terus ada transkrip kru Apollo 17 yang melihat objek melayang. Ditambah lagi kesaksian dari Edgar Mitchell, pilot modul bulan Apollo 14. Ya, kesaksian soal objek biru itu. Benar. Dia bilang ada objek 3 cahaya biru, bentuk segitiga yang terus mengawasi mereka di orbit bulan. Tapi, tunggu dulu. Saya mau skeptis sedikit nih. Silakan. Pemikiran kritis memang diperlukan di sini. Tahun 69 itu teknologi kita kan nyaris nggak mumpuni. Mungkinkah objek biru itu cuma satelit rahasia kita sendiri yang sekarang datanya hilang? Skeptisisme yang wajar. Tapi kita harus lihat batasan sejarah dan fisika saat itu. Di akhir 60-an, nggak ada satupun negara yang punya satelit di orbit bulan. 0 besar. Benar-benar nggak ada ya? Nggak ada. Satu-satunya benda buatan manusia di sana ya cuma modul komando Apollo itu. Ibarat halte bus kosong yang nunggu astronot balik. Wow. Jadi, kalau astronot terlatih ini melihat objek fisik bersinar biru, bermanuver di ruang hampa secara logika, itu pasti bukan teknologi manusia. Formasi segitiga biru mengawasi kita di tahun 69. Kenapa fakta gila ini ditutupi puluhan tahun? Kenapa NASA merasa perlu menyembunyikan ini? Balik lagi ke soal ego dan kelangsungan institusi. NASA itu dapat dana miliaran dolar dari pajak Anda karena narasi bahwa mereka adalah pelopor luar angkasa. Oh, saya mulai paham arahnya. Kalau di tahun itu mereka pulang dan bilang, ternyata ada yang lain di sana, teknologinya jauh lebih canggih, dan mereka udah markir duluan, reputasi sains mereka bakal hancur. Mereka bukan lagi penjelajah terdepan dong. Persis, mereka cuma pihak yang sangat tertinggal di perlombaan kosmik yang bahkan nggak mereka mengerti. Ancaman eksistensial bagi NASA. Ngeri juga ya. Nah, mari kita tarik fokus kita kembali ke bumi. Dari 28 video yang dirilis, ada rekaman yang seolah merobek buku teks fisika kita. Anda pasti mau bahas video dari Yunani itu kan? Tepat. Video PR 34 Oktober 2023. PR 34. Para analis pertahanan sering nyebut ini pelanggaran kinematik. Deskripsinya bikin saya nggak habis pikir. Objek ini terbang cepat di atas laut sekitar 80 mil per jam, lalu tiba-tiba berbelok 90 derajat secara instan. Tanpa membuat kurva putaran sama sekali. Disinilah bagian yang sangat menarik. Bayangkan, Anda nyetir mobil balap kecepatan penuh, lalu mobilnya berbalik arah seketika, tanpa ngerem. Tubuh pengemudinya pasti hancur berantakan. Bakal jadi cairan merah di kursi kan? Energi kinetiknya gila banget. Analogi yang brutal tapi akurat. Ini soal G-force atau gaya gravitasi. Manusia paling kuat cuma bisa nahan sekitar 9G sebelum pingsan. Kalau pesawat tempur kayak F-16 gimana? Sekitar 17 atau 18G. Lebih dari itu, struktur sayapnya bakal robek dan hancur di udara. Tapi dari perhitungan UAP ini, manuver patahannya mencapai 2.000 hingga 4.000G. 4.000G? Dan objek itu nggak hancur? Sama sekali tidak ada kerusakan material utuh. Logam bumi mana yang bisa nahan tekanan segitu? Lalu ada lagi rekaman aneh lainnya, video PR38. Bentuknya sebesar telur atau permen tiktak, tapi kayak ada 8 sudut tajam, kayak salib atau bintang. Nah, yang ini kita harus hati-hati menilainya. Maksudnya, benda berduri gitu kan nggak aerodinamis buat terbang. Bener. Tapi bentuk bintang itu sebenarnya ilusi dari sensor. Ahli pencitraan militer bilang itu adalah artefak. Objek aslinya kemungkinan memang oval, halus kayak tiktak. Oh, terus kenapa di layar kelihatan bersudut-sudut tajam? Karena objek itu memancarkan energi panas yang sangat ekstrim. Sensor inframerahnya kewalahan atau overloaded. Cahayanya meluber keluar piksel, menciptakan paku-paku difraksi. Kayak kalau kita motret matahari pakai kamera HP ya. Silau, terus cahayanya jadi bergaris-garis kayak bintang. Analogi yang sangat tepat. Itu efek yang sama. Tapi ngomong-ngomong soal cacat kamera, gimana dengan video PR311
Yang gumpalan jingga di surya itu. Mungkinkah itu cuma artefak digital yang glitch? Sangat manusiawi untuk cari penjelasan sederhana. Kamera biasa memang sering glitch, tapi ingat, ini bukan kamera komersial, ini pot sensor militer bernilai jutaan dolar. Jadi jarang banget rusak dong. Iya, dan yang lebih penting, militer nggak cuma pakai satu lensa. Keberadaan objek ini dikonfirmasi oleh data telemetri radar tingkat tinggi. Oh, ini penting nih. Bisa jelaskan sedikit soal telemetri radar ini? Biar kita ngerti kenapa teori kamera rusak itu gugur. Tentu. Radar itu memancarkan gelombang fisik ke udara. Pantulannya mengunci data kecepatan, ketinggian, dan massa padat objek. Jadi ketika kamera melihat panas ekstrim dan radar melihat benda fisik, Berarti benda itu secara fisik beneran ada di sana. tepat. Gugur sudah hipotesis sekadar ilusi optik. Kalau radar bilang ini nyata, lalu benda apa yang sebenarnya kita lihat? Militer pasti udah bikin kategorisasinya kan? Betul, dokumen ini menunjukkan ada taksonomi khusus. Dua yang paling bikin pusing itu kelas 7 dan kelas 10. Oke, mari kita mulai dengan kelas 7, si ubur-ubur atau jellyfish. Terekam di video PR28 dan 29 di Uni Emirat Arab. Oh iya, kejadian pertengahan 2024. Saya merinding baca deskripsinya. Melayang di udara, punya tentakel menggantung, dan dia bisa melaju lancar nentang arah angin. Kalau dia sekedar balon cuaca atau sampah, pasti ketiup angin kan? Persis. Terus katanya, objek ini pinter bermanuver menghindari pesawat militer. Terus yang kelas 10, si kubus atau tesserat di video PR26. Kubus geometri sempurna dengan kubus kecil di tiap ujungnya. Dan dialiri energi plasma yang berubah warna dari magenta, hijau, merah, biru. Ubur-ubur di langit. Serius, kita lagi lihat satwa liar atmosfer atau mesin canggih sih? Juga kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar. Para ahli di pertahanan punya dua teori utama. Pertama, hipotesis biologi. Biologi, maksudnya makhluk hidup. Ya, entitas ekstremofilia. Bayangkan makhluk yang berevolusi khusus untuk hidup dan menyerap energi di atmosfer bagian atas. Tentakelnya itu mungkin untuk menyaring mikrobakteri di awan. Ekosistem rahasia di atas kepala kita. Gila. Lalu teori keduanya apa? Yang kedua lebih meresahkan. Objek seperti Tesseract itu diduga adalah perangkat biomekanis, drone intelijen, dan pengawasan tingkat lanjut atau sering disebut ISR. Berarti ada yang mengendalikan dong? Fakta bahwa mereka bereaksi dan menghindar secara proaktif itu menunjukkan keputusan cerdas. Mereka memantau aset militer kita. Nah, mengetahui kecanggihan ubur-ubur dan Tesseract ini, agen-agen top Amerika pasti punya data yang lebih gila dari sekedar PDF ini kan? Pasti. Dan disinilah Anda harus melihat siapa yang absen dari rilis dokumen ini. Departemen Energi, NRO, CII, NSA. Kenapa mereka diam? Dan yang paling bikin saya penasaran, kenapa Departemen Energi alias DOE masuk daftar kelas berat? Kebanyakan orang nggak sadar kekuatan DOE. Mereka bukan sekedar ngurus gardu listrik. Mereka yang mengendalikan seluruh fasilitas nuklir militer, kayak Oak Ridge dan Los Alamos. Oh, dan UAP ini kan selalu diceritakan terobsesi sama fasilitas nuklir. Tepat sekali. Karena situs nuklir di bawah yurisdiksi DOE, otomatis data paling tajam soal fenomena ini terkunci di brankas mereka, bukan di Departemen Perang. Terus kenapa Kongres tampak lemah banget? Kok mereka nggak bisa maksa DOE buka datanya? Kan ada AARO, Kantor Resolusi Anomali itu. AARO di bawah kepemimpinan Dr. Sion Kirkpatrick itu dikritik keras. Banyak yang menyebutnya ibarat rubah yang menjaga kandang ayam. Rubah jaga kandang ayam, kenapa begitu? Karena dia punya hubungan kuat dengan kontraktor pertahanan dan lab DOE, tempat yang diduga jadi sarang program warisan untuk merekayasa balik teknologi UAP yang jatuh. Konflik kepentingan yang nyata ya. Terus hukumnya emang nggak bisa tembus. Ada tembok besar bernama Undang-Undang Energi Atom tahun 54. Info soal nuklir itu level rahasianya paling absolut di Amerika, disebut Q clearance. Lebih rahasia dari presiden dong. Seringkali begitu. Apalagi ada operasi rahasia yang sah secara hukum yang membolehkan pemerintah berbohong ke publik demi keamanan nasional. Wah, secara teknis mereka boleh bohong demi kebaikan kita. Gelap banget. Dan di tengah keseriusan ini, tiba-tiba Gedung Putih merilis situs web aneh, aliens.gov. Tanpa penjelasan apa-apa kan? Sama sekali nggak ada. Cuma nama domain kosong yang rasanya kayak ejekan. Apa maknanya ini semua? Sekali lagi, bisa jadi itu kelanjutan balon uji tadi.
Mereka mau lihat seberapa banyak orang nyoba meretas situs itu, mengukur kepanikan digital, atau sekedar infrastruktur untuk pengumuman besar di masa depan. Menakjubkan, kita udah membedah banyak banget hari ini. Dari 162 catatan hambar, foto benda fisik NASA di bulan, objek yang melanggar hukum fisika, sampai 4.000G. Belum lagi taksonomi liar seperti si ubur-ubur dan Tesseract. Dan rahasia gelap intelijen nuklir yang masih bungkam pakai hukum tahun 54. Nah, mengapa Anda yang mendengarkan harus peduli? Ini bukan lagi sekedar fiksi ilmiah. Ini soal triliunan dolar pajak Anda yang mungkin mengalir tanpa audit ke program gelap. Dan potensi revolusi tentang posisi umat manusia di alam semesta. Betul sekali. Sebagai penutup, saya ingin melempar satu pikiran buat Anda renungkan. Kalau entitas tak kasat mata atau prop canggih ini udah mengawasi fasilitas nuklir kita sejak tahun 44. Dengan teknologi yang bikin hukum fisika kita terlihat kuno. Persis. Pertanyaan aslinya bukan kapan pemerintah akan cerita segalanya, tapi apakah pemerintah sendiri sebenarnya ngerti apa yang mereka hadapi? Ataukah semua pengungkapan pelan-pelan ini cuma cara menyembunyikan kepanikan bahwa kita sudah tidak lagi berada di puncak rantai makanan semesta? Pertanyaan yang sangat valid untuk direnungkan malam ini. Terima kasih sudah menemani kami membedah informasi padat ini. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam berikutnya.